Dalam sebuah postingan di akun media sosial miliknya, seorang anggota DPR RI yang mempunyai hampir 1 juta follower menyatakan bahwa pemilu kali ini itu mencekam, sehingga perlu disikapi karena bisa merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah pernyataan ini benar? Apalagi kalau dibandingkan dengan pemilu yang lalu, dan apa dampaknya dari pernyataan ini? Faktanya, buat sebagian orang, pemilu kali ini lebih adem dan tenang. Sedangkan kalau kita flashback ke belakang, pemilu yang lalu itu saling hujat-menghujat, ejek-mengejek, dan saling sindir-menyindir. Bahkan ada yang saling ancam-mengancam dan saling lapor polisi. Jadi, tidak salah kalau sebagian kalangan tersebut itu berpendapat, kalaupun ada pernyataan itu, paling yang mencekam itu hanya di kalangan elit. Baik itu elit pemerintahan mungkin, atau elit partai dan tim sukses pasangan capres dan cawapres pilihannya. Apalagi sampai beredar isu habis pemilu ini akan ada yang menjadi tersangka. Makanya para elit partai dan tim sukses mati-matian memenangkan pasangan capres dan cawapres pilihannya. Artinya, sebagai masyarakat, jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan isu-isu yang banyak beredar sekarang ini. Karena apa? Karena pernyataan tersebut mungkin mencerminkan pandangan subjektif dari seorang anggota DPR RI atau mungkin sekelompok orang tertentu. Secara umum, persepsi atau pandangan ini akan adanya suasana pemilu ini dapat bermacam-macam atau bervariasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Memang benar bahwa setiap pemilu itu memiliki dinamika tersendiri, dan beberapa pemilu mungkin lebih mencekam daripada yang lain, tapi itu tergantung pada konteks politik dan latar belakang sosialnya. Tapi, hal yang penting untuk kita ingat, tidak semua orang merasakan suasana yang sama. Ada yang mungkin merasakan pemilu kali ini lebih damai dan adem, sementara yang lain mungkin merasakan sebaliknya. Faktor-faktor seperti pengaruh dari pemberitaan dan media sosial juga bisa mempengaruhi persepsi atau pandangan seseorang terhadap suasana pemilih atau pemilu kali ini. Saran saya, kita sebagai warga negara yang baik perlu menjaga agar suasana pemilu kali ini agar tetap tenang dan damai atau adem. Sebagai masyarakat, kita mempunyai tanggung jawab untuk bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam proses demokrasi dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Untuk itu, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana pemilu yang tenang dan damai atau adem. Pertama, silakan berdiskusi dengan bijak. Berkomunikasilah dengan orang lain secara terbuka dan saling menghormati meskipun memiliki pandangan politik yang berbeda. Jangan saling menyalahkan. Kalau pilihannya sama, saudara. Tapi kalau pilihannya itu berbeda, jadi musuh. Lalu yang kedua, tingkatkan pemahaman. Lakukan riset dan belajar lebih banyak lagi atau mencari informasi tentang calon-calon yang bersaing dan latar belakang politik mereka. Sehingga sebagai pemilih, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat untuk memilih siapa nantinya. Lalu yang ketiga, jangan melakukan penyebaran informasi bohong atau hoax atau yang bersifat provokatif. Sebelum membagikan informasi, pastikan untuk memeriksa kebenarannya dan menghindari menyebarkan rumor atau informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya. Ingat, salah-salah Anda bisa terkena jeratan hukum pidana karena dugaan tindak pidana fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Lalu yang keempat, gunakan hak pilih Anda. Pilihlah calon yang sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai yang Anda yakini, serta mendukung pemilihan yang bersih dan transparan, atau kita kawal pemilu kali ini. Lalu yang kelima, mari kita jaga ketenangan di masa pemilu ini. Jangan mudah terpengaruh oleh pernyataan atau tindakan-tindakan yang bersifat memprovokasi serta
kita tetap tenang dalam menyikapi perbedaan pendapat atau perbedaan arah pandangan politik. Lalu yang keenam, tetap perkuat solidaritas sosial di masyarakat. Artinya, kita tetap membangun hubungan yang baik dengan sesama warga, terlepas dari adanya perbedaan politik tadi. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, harapannya kita bisa bersama-sama untuk tetap menciptakan suasana pemilu yang kondusif, damai, dan saling menghormati proses demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan yang ada di negara Republik Indonesia. Buat para elit di eksekutif atau pemerintahan dan yang ada di MPR, DPR atau legislatif, termasuk elit partai dan tim sukses atau para pendukungnya, mohon jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu atau katakanlah memprovokasi pemilu ini sehingga menjadi pemilu yang mencekam atau menakutkan hanya untuk kepentingan pasangan dari capres dan cawapres yang Anda pilih. Mari kita bersikap sebagai negarawan karena kita semua ini bersaudara. Jangan sehabis pemilu kita jadi pada musuhan, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Mari kita jaga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Salam damai.